Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Mas Indra Jaya Wiranata sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas kekosongan hukum tentang sepeda listrik oleh pemerintah daerah Gorontalo. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Atorik Fenan Putra, yang kedua ada Citra Atmanegara, kemudian ada Denny Adi Irawan, kemudian ada Dea Cantika, lalu selanjutnya ada Putri Isma, dan Zeva Dini Imtiaz, dan saya sendiri, Nadira Vanessa, sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi diskusi kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kekosongan hukum terkait sepeda listrik di daerah Gorontalo. Di zaman yang paling modern ini makin bertambahnya masyarakat-masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor yang tentu saja kurang ramah lingkungan. Oleh karena itu, dari daerah Gorontalo sendiri mereka sudah mulai mengenal sepeda listrik yang dirasa lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Diketahui ada 4 toko sepeda listrik untuk kota Gorontalo yang berada di Jalan Imam Banjo, Jalan Palma, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Nani Wartabone. Dari hasil data, diketahui kota Gorontalo terdapat toko sepeda motor yang menjual sepeda listrik yang berada di Jalan Nani Wartabone. Bahkan ada toko khusus yang menjual kendaraan tersebut yang berlokasi di Jalan Kejaksaan Agung Suprapto yang sudah berdiri sejak 2 tahun terakhir. Menurut dari data petugas situs BPS Gorontalo, jumlah sepeda motor mencapai 47.312 unit pada tahun 2018. Data itu menunjukkan penjualan tahun lalu mencapai 50 buah. Untuk sepeda motor sendiri menunjukkan penjualan tahun lalu mencapai 50 buah dalam 2 bulan terakhir dari bulan Januari hingga bulan Februari 2021. 6 unit telah terjual, bahkan sampai sepanjang bulan puasa April 2021 13 buah sudah terjual. Dan hasil penjualan terbaru bulan Juni 2021 menunjukkan terjualnya 4 unit sepeda listrik ini. Namun sayangnya belum ada hukum yang mengatur mengenai sepeda listrik ini, sehingga banyak dari pengguna sepeda listrik ini yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak bisa juga dihentikan oleh polisi karena tidak ada landasan hukum yang mengaturnya. Baik, selanjutnya materi saya serahkan kepada moderator. Kembalikan kepada moderator. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Zeva. Kepada Zeva dipersilahkan. Baik, saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat terkait pendahuluan yang telah disampaikan oleh Dea Cantika. Di Indonesia, khususnya Gorontalo, meski sepeda listrik sudah mulai banyak beroperasi, namun belum ada landasan hukum yang jelas terkait kedudukan hukum sepeda listrik ini. Seperti yang telah disebutkan oleh Dea Cantika, merujuk pada pasal 1 ayat 7 dan pasal 47 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalanan, terlihat klasifikasi kendaraan ada 2. Dan sepeda listrik sendiri berada di tengah-tengah klasifikasi kendaraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Indonesia belum ada pengaturan hukum terkait kendaraan yang sumber tenaganya menggabungkan tenaga listrik dan tenaga manusia. Selanjutnya, dampak dari tidak adanya regulasi hukum terkait peraturan daerah tentang sepeda listrik, selain menyebabkan ketidakjelasan klasifikasi kendaraan, seperti yang saya sebutkan barusan, juga dapat terjadi fenomena yang sering kita jumpai di jalan raya. Dan dari hasil yang kami temukan, itu saat survei jalan, banyak pengguna sepeda listrik di sekitar kota dan Kabupaten Gorontalo yang berkendara dengan kecepatan di atas minimum. Selain itu juga banyak pengendara sepeda listrik yang tidak menggunakan helm dan alat pengaman lainnya. Dan juga banyak sekali pengguna sepeda listrik yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
seolah-olah mereka tidak peduli akan keselamatan. Namun sebagian besar pengguna sepeda listrik yang banyak ditemui sering berkendara dengan bebas tanpa menghiraukan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Hal itu juga terjadi karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang sepeda listrik di Gorontalo, sehingga menjadi meresahkan pengguna jalan yang lain, dan juga dapat membahayakan keselamatan pengendara sepeda listrik itu sendiri. Oleh karena itu, kami memandang ini perlu dilakukan pengaturan hukum terkait peraturan daerah tentang angkutan sepeda listrik di wilayah Toronto khususnya agar tidak hanya dapat menjelaskan klasifikasinya saja, status kendaraan juga dapat mengatur pengguna transportasi seperti sepeda listrik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Denny Ade Irawan. Oke, saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh teman-teman saya tadi. Sebagai hukum yang berkaitan dengan kebijakan daerah dalam mengadakan suatu peraturan, tentunya dengan adanya undang-undang yang baru akan mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan. Mengenai kewenangan itu sendiri, tidak lepas dari asas legalitas karena asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan penyeragaman dan pemerintahan atau dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh hukum. Analisis kita atau penulis terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diketahui bahwa pembatasan kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditemukan dalam undang-undang terbaru terkait kewenangan otonomi daerah masih sama dengan yang telah diatur dalam undang-undang sebelumnya seputar kewenangan mengadakan peraturan daerah, yaitu terkait penggunaan sepeda listrik tentang batas kecepatan maksimal, penggunaan alamat keselamatan, batas usia, dan lain sebagainya. Dengan batas-batas yang telah ditetapkan, perlu adanya suatu lembaga khusus untuk melaksanakan peraturan daerah sebagai perangkat hukum, yaitu pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 merupakan hasil perubahan dari undang-undang sebelumnya tentang pemerintah daerah. Sampai saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang tersebut, juga disebutkan hal-hal terkait kewenangan pembentukan perda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2. Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat provinsi. Dalam pasal 101 ditegaskan bahwa DPRD mempunyai beberapa tugas dan wewenang, salah satunya membentuk peraturan daerah dengan gubernur. Fungsi DPRD sendiri berdasarkan ketentuan pasal 96 adalah penetapan peraturan, anggaran, dan pengawasan. Maka dalam menyikapi kekosongan hukum akibat sepeda listrik, memerlukan sudut pandang pemerintah daerah, yaitu DPRD Provinsi. Perlu adanya tanggapan dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait dalam melakukan pengaturan dan pengawasan transportasi. Penulis atau bisa disebut kita telah mewawancarai narasumber dari salah satu anggota DPRD Provinsi, Bunda Siti Nuryani Sompi, selaku perwakilan Komisi 1 untuk melihat dari sudut pandangnya sebagai anggota DPRD. Sebagai pemerintah daerah Gorontalo dalam menyikapi adanya kekosongan hukum di daerah mengenai pengaturan sepeda listrik tentang prosedur DPRD Provinsi Gorontalo dalam menyikapi adanya kekosongan hukum. Dari keterangan Ibu Siti Nuryanin, penggunaan kendaraan dinilai belum mencapai jumlah yang efektif, menyebabkan perlunya peraturan daerah untuk mengatur penggunaan sepeda listrik. Dilihat dari hasil pemilihan yang diperoleh dari tahun 2020, tercatat telah terjual sebanyak 50 unit dan seterusnya. Jika dikaitkan dengan teori hukum progresif yang memiliki konsep lahir dan berkembang, di mana kendaraan sepeda listrik dibandingkan dengan transportasi lainnya memang terlihat berbeda secara signifikan. Namun kedepannya akan terus berkembang sesuai dengan data yang disebutkan oleh salah satu sumber yang diperoleh dari pegawai toko yang mengatakan jumlah penjualan naik dari tahun sebelumnya, dan itu hanya untuk satu toko saja. Namun kembali lagi dalam tanggapan yang menyatakan bahwa tidak sesuai itu bagi pemerintah daerah dalam mengadakan suatu peraturan
memang menurutnya belum perlu ada peraturan yang mengatur mengenai kecepatan maksimal. Selebihnya menurutnya tidak semua hal itu diperlukan. Tertinggalnya pembangunan hukum di daerah Gorontalo terkait sepeda listrik telah menggambarkan bahwa persoalan bukan berdasarkan teori hukum pembangunan. Disinilah seharusnya undang-undang terkait penggunaan sepeda listrik diatur untuk mengontrol dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Ketertinggalan pengembangan hukum bertolak belakang dengan yang dipaparkan oleh narasumber. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah tidak dapat menekan masyarakat dan menjalankan undang-undang yang bersifat doktrinal terkait aturan penggunaan sepeda listrik, sehingga teori hukum represif tidak dapat dilaksanakan. Khususnya di Gorontalo sendiri, aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Izin Nomor 45 Tahun 2020 tidak boleh setengah-setengah. Hukum seterusnya dapat mengatur masyarakat untuk dapat menaati aturan yang ada, namun aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah harus selalu selangkah lebih maju untuk dapat menghindari kejadian terburuk yang terjadi, apalagi lihat zaman semakin maju. Oke, sekian dari saya, itu saja. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Denny. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata, baik dari saya sendiri ataupun dari rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.